Assalamualaikum, sahabat guru semuanya. Kali ini, di channel Guru Desa akan berbagi mengenai contoh-contoh soal pretest PPG Part 1. Mudah-mudahan channel Guru Belajar dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan. Dengan adanya video ini, saya mencoba membantu sahabat guru yang akan melaksanakan pretest PPG, yang mempunyai modalitas belajar secara audio-visual. Mudah-mudahan video ini sangat membantu, sehingga pretest PPG-nya lulus. Sebelumnya, jika channel Guru Desa ini bermanfaat, bantu untuk subscribe, like dan komennya, dan dapat disebarkan kepada sahabat guru yang lainnya. Selamat belajar! 1. Faktor abiotik yang mempengaruhi faktor biotik adalah A. Daerah yang banyak pohon memiliki simpanan air. B. Udara bersih disebabkan masih banyak tumbuhan. C. Longsor dan erosi disebabkan oleh penebangan pohon. D. Benih cepat tumbuh pada kondisi gelap. Jawabannya adalah D. Benih cepat tumbuh pada kondisi gelap. Selanjutnya nomor 2. Peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar baik sebagai pelaku. Hal ini menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran yang A. Kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. B. Pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. C. Pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. D. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Jawabannya adalah D, yaitu pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Selanjutnya soal ketiga. Setiap jenis karangan memiliki maksud tertentu. Wacana narasi ditulis dengan maksud untuk memenuhi keinginan tahuan pembaca tentang apa yang terjadi. Dengan kata lain, karangan narasi adalah karangan yang A. Menjelaskan informasi faktual. B. Menyajikan serangkaian peristiwa. C. Menjelaskan terjadinya sesuatu. D. Menggambarkan sesuatu hal yang sehidup-hidupnya. Jawabannya adalah B, yaitu menyajikan serangkaian peristiwa. Sekarang nomor 4. Salah satu indikator pembelajaran IPA kelas 5 adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Untuk mencapai indikator tersebut, Budina melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Kegiatan mengkomunikasikan tentang urbedaan tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap dan terang dalam diskusi kelas yang paling efektif adalah A. Siswa melaporkan proses dan hasil pengamatan. B. Siswa mengumpulkan laporan percobaan. C. Siswa menyajikan tabel hasil pengamatan. D. Siswa mengumpulkan laporan pengamatan. Jawabannya adalah C, yaitu siswa menyajikan tabel hasil pengamatan. Sekarang nomor 5. Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah discovery learning. Salah satu langkah model tersebut adalah identifikasi masalah. Pada tahap tersebut, siswa diberikan kesempatan mengidentifikasi sebanyak-banyaknya masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Untuk pembelajaran hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem khususnya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, maka kegiatan identifikasi masalah yang paling benar adalah A. Siswa berdiskusi untuk menentukan rumusan masalah. B. Siswa berdiskusi untuk merumuskan hipotesis. C. Siswa berdiskusi tentang jawaban masalah. D. Siswa berdiskusi untuk membuat pertanyaan. Maka jawabannya adalah A. Iya betul. Siswa berdiskusi untuk menentukan rumusan masalah. Sekarang nomor 6. Untuk membelajarkan kompetensi dasar, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Maka kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan A. Membuat karangan deskriptif. B. Membaca kalimat sederhana. C. Melengkapi kalimat belum selesai. D. Menyusun kalimat sederhana. Maka jawaban untuk nomor 6 ini adalah D, yaitu menyusun kalimat sederhana. Sekarang nomor 7. Berdasarkan pendekatan saintifik, siswa melakukan eksperimen untuk menemukan hubungan volume tabung dengan volume kerucut dengan cara A. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama, kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. B. Memilih alat peraga tabung dan kerucut, kemudian diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali.
C. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama, kemudian tabung diisi pasir dan diisikan pada kerucut sebanyak 3 kali. D. Memilih alat peraga tabung dan kerucut, kemudian tabung diisi pasir dan diisikan pada kerucut sebanyak 3 kali. Maka, jawabannya yaitu A. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama, kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. Berikutnya nomor 8. Berikut ini kemampuan awal yang dimungkinkan muncul ketika mengajarkan membaca permulaan. A. Keterampilan membaca lancar. B. Keterampilan membaca nyaring. C. Keterampilan membaca cepat. D. Keterampilan membaca memindai. Maka jawabannya adalah B. Keterampilan membaca nyaring. Sekarang nomor 9. Bila sudah pandai menuliskan namanya sebelum ia masuk SD, kemungkinan besar Bu Indah, guru TK-nya telah mengenal menulis permulaan. Selain diajari menuliskan namanya, dia juga dikenal menulis kata yang dia tahu, misalnya buku, baju, satu, dan sebagainya. Metode yang digunakan Bu Indah dalam mengenalkan kata dinamakan metode A. Bunyi. B. Suku kata. C. Kata lembaga. D. SAS. Maka jawabannya adalah B. Suku kata. Selanjutnya nomor 10. Jika rumusan indikator terampil mengkomunikasikan hasil kerja dalam bentuk laporan kegiatan, maka aspek-aspek penilaian untuk menilai indikator tersebut adalah A. Sistematika laporan, isi laporan, data objektif. B. Sistematis, komunikatif lancar, intonasi, dan ekspresif. C. Sistematika laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi. D. Sistematika, isi laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi serta objektif. Maka, jawaban yang tepat adalah C. Sistematika laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi. Sekarang nomor 11. Ali kelas 5, ketika diadakan ulangan akhir semester, secara diam-diam dia menyontek. Guru mengalami kesulitan mengatasi hal ini. Tindakan yang tepat dilakukan guru, kecuali A. Membiasakan siswa berperilaku jujur. B. Guru menjelaskan pada siswa untuk bekerja sendiri. C. Menyontek merupakan perbuatan tidak baik, dan harus dihindari. D. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia menyontek. Maka jawaban yang telat adalah D. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia menyontek. Selanjutnya nomor 12. Pembelajaran kooperatif mendukung esensi yang terkait dengan IPSSD. Simpulan tentang keterangan sosial adalah A. Mengklarifikasi gagasan. B. Membuat kesimpulan dengan logika. C. Mengklasifikasikan dengan objek. D. Mengolah informasi. Maka, jawaban yang tepat adalah D. Mengolah informasi. Sekarang nomor 13. Padanu membelajarkan tentang wujud benda, tujuan menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan 3 wujud zat. Media yang tepat adalah A. Air hangat. B. Air dingin. C. Es batu, gelas Erlenmeyer. D. Es batu, gelas, dan termometer. Jawabannya adalah C. Es batu, gelas Erlenmeyer. Sekarang nomor 14. Untuk memfasilitasi siswa menemukan pengetahuan tentang makanan sehat secara konkret dan bermakna. Sesuai tahap perkembangan siswa. A. Mengamati PowerPoint. B. Kartu makanan. C. Gambar makanan sehat. D. Mengamati berbagai makanan sehat. Jawaban yang tepat adalah D. Mengamati berbagai makanan sehat. Sekarang nomor 15. Guru dalam pembelajaran PKN memberikan penekanan pada perubahan nilai-nilai, melalui bermain peran dan keteladanan. Pendekatan yang tepat digunakan adalah A. Pendekatan penanaman nilai. B. Penanaman moral. C. Pendekatan analisis nilai. D. Pengungkapan nilai. Jawaban yang tepat adalah A. Pendekatan penanaman nilai.